Pak Mendak juga pernah menyatakan begitu ya bahwa kenaikan HET minyak kita sebesar Rp1.000 per liternya ini akan dilakukan usai pemilu 2024. Nah, meskipun sebetulnya belum ada keputusan resmi, tapi tadi yang kita simak juga informasinya bahwa memang di beberapa tempat sudah diperjualkan di harga sekitar Rp15.000. Tanggapan Anda sendiri seperti apa, Pak Wisnu, berkaitan dengan hal ini? Baik, selamat pagi Mbak Iva, Bapak Ibu sekalian. Izin memang terkait dengan HET minyak kita, ini kita sedang bahas secara internal. Kita kaji secara internal untuk kita benar-benar dampak positif negatifnya seperti apa apabila kita naikkan. Dari sebelumnya HET ini 14.000, nah nanti kemungkinan ada kenaikan. Nah, secara nominal harganya memang kita perlu, nominal angkanya terkait kenaikan kita perlu kaji kembali. Dan dalam waktu dekat kita mohon izin memang akan melakukan pembahasan antara kementerian lembaga, jadi untuk meminta masukan. Jadi kita harus benar-benar teliti terkait dengan dampak daripada apabila HET ini dinaikkan, karena sudah hampir 2 tahun sejak diberlakukannya HET minyak kita maupun minyak curah ini belum ada perubahan. Jadi memang sepertinya karena harga CPO sekarang juga tentunya kita harus lihat dinamikanya terkait dengan harga CPO-nya juga sekarang juga ada perubahan. Dalam waktu dekat kami akan melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga dan selanjutnya dengan teman-teman pelaku usaha produsen minyak goreng untuk kita kasih sama-sama kemungkinan daripada kenaikan harga HET ini, Pak. Mungkin itu yang kita dapat sampaikan. Oke, baik. Artinya masih terus digodok begitu berkaitan dengan aturannya ke depannya akan seperti apa. Dan di satu sisi tadi komunikasi juga akan terus dilakukan begitu antar kementerian lembaga dan juga berbagai stakeholder termasuk dari industri begitu. Langsung saja dari Pak Tungkot begitu sebagai perwakilan dari industri. Seperti apa tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini, Pak Tungkot? Saya bukan mewakili industri ya, jadi apa aja, netral aja gitu. Jadi memang paling tidak dalam 6 bulan terakhir ini kan harga minyak curah kita di Indonesia itu kan sudah di atas harga HET gitu ya. HET itu ditetapkan 15.500 per liter atau 14.000 per kilogram gitu. Itu sekarang harga di minyak curah di level konsumen kan sudah meningkat gitu ya. Menurut Pusat Informasi Pasar itu datanya sudah di atas 15.000 gitu ya. Jadi kalau ini mau dinaikkan atau disesuaikan gitu, mungkin perlu dikaji lebih mendalam. Sekarang ini situasi ekonomi kita, terutama menengah ke bawah itu tidak baik-baik saja. Nah ini perlu dipertimbangkan gitu kan. Di satu sisi memang kita harus perhatikan juga kepentingan daripada produsen minyak goreng sawit ya, dan juga sampai ke hulunya di sana ada petani sawitnya. Jadi bagaimana kita membuat rumusan harga yang bisa happy gitu ya, petani happy dan juga konsumen juga happy gitu. Jadi ini memang tidak mudah bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang membuat dua pihak ini yang happy gitu. Oke, baik. Baik, tapi concernnya sendiri lebih ke apa begitu Bapak tadi untuk artinya perlu sesuatu yang di tengah-tengah ya membuat tadi dari berbagai pembuat kebijakan happy, kemudian dari masyarakat happy, kemudian dari pelaku industri juga happy begitu. Tapi poin-poin krusial yang berada di tengah ataupun juga untuk tadi ya titik utamanya yang menjadi concern utama seperti apa Pak Tungkot? Ya dua-duanya harus dicapai. Jadi tidak bisa kita mengorbankan petani sawit juga, tapi juga konsumen juga tidak boleh dirugikan terlalu besar. Gitu ya. Jadi head yang ada sekarang ini itu sudah di atas, bukan head, harga minyak curah yang ada di masyarakat sekarang sudah di atas head kita. Jadi sebetulnya head kita itu tidak efektif gitu ya. DPO kita, DMO kita tidak efektif lagi saat ini. Memang pantas untuk dievaluasi. Gitu. Nah, apakah ini dinaikkan atau tidak? Ini soal timing. Ya. Kita harus perhatikan kepentingannya konsumen menengah bawah. Bagaimana kita tahu bahwa konsumen daripada minyak goreng curah termasuk dalamnya minyak kita itu adalah kelas ekonomi menengah ke bawah, termasuk UKM yang bergerak di bidang kuliner yang menggunakan minyak goreng sebagai bahan baku. Nah, ini kita harus perhatikan gitu. Kalau yang sudah naik aja gitu ya, saat ini kita naikkan kembali, ini bisa memicu kenaikan minyak goreng curah di masyarakat gitu. Jadi mungkin itu tidak banyak pilihan dalam jangka pendek gitu, kecuali kalau kita kembali kepada pengaturan daripada minyak goreng dan juga
keseimbangan antara konsumen dan produsen yang ada selama ini yang sudah kita punya misalnya gitu kan. Ini kan DMO dan DPO ini kan kita diambil oleh pemerintah kan untuk menyelesaikan kelangkaan dulu gitu kan. Sekarang itu kan sebenarnya nggak ada lagi kelangkaan itu. Harusnya memang sudah harus dievaluasi. Apa namanya itu instrumennya? Kita punya levy yang setiap saat bisa dinaikkan, bisa diturunkan tergantung dinamika pasar internasional sebagaimana disampaikan oleh Pak Bambang tadi gitu. Jadi kalau misalnya harga internasional terlalu tinggi sehingga menyeret harga minyak goreng domestik naik gitu, ya levinya bisa dinaikkan. Tapi kalau harga internasional sudah kembali reda gitu diturunkan gitu kan. Itu kan instrumen yang sangat bagus yang diciptakan oleh Bapak dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan juga Kementerian Keuangan secara sekaligus gitu kan. Itu adalah dari dulu itu menjadi kebijakan penting. Jadi saya melihat mungkin DMO dan DPO itu saatnya kita evaluasi dan kita gunakan instrumen yang lebih pro pasar gitu, ya, yaitu kebijakan levy itu yang kita mainkan, naikkan, turunkan tergantung pada dinamika pasar. Begitu Mbak Iva. Oke, baik. Sekali lagi tadi seperti apa bisa mencapai titik yang ideal begitu ya bagi sisi produsen dan juga konsumen, dan di sini juga dibutuhkan peran regulator begitu dari pemerintah sendiri. Pak Wisnu, mungkin concern utama yang akan dilakukan oleh pemerintah tadi selain strategi komunikasi begitu, tapi mungkin langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah sehingga akhirnya regulasi yang nanti akan diciptakan ataupun juga akan dirubah ini akan sesuai begitu dengan tujuannya adalah seperti yang disampaikan Pak Tungkot, seperti apa bisa tercipta titik yang seimbang antara produsen dan juga konsumen, seperti apa Pak Wisnu? Baik, jadi kalau terkait implementasi, memang kita selalu melakukan pengawasan ya terkait dengan capaian daripada kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah dalam ini HET minyak goreng. Perlu kami sampaikan bahwa HET minyak goreng ini hanya berlaku untuk dua jenis varian minyak, yaitu minyak kita, kemudian minyak curah. Ini yang masuk dalam skema DMO dan DPO sesuai dengan Permendak 49 tahun 2022. Nah, untuk minyak goreng yang lain seperti second brand dan yang premium ini mekanisme pasar. Dan yang benar-benar kita jaga adalah HET daripada minyak kita dan minyak curah yang melalui skema DMO dan DPO. Tentunya untuk memastikan daripada implementasinya itu berjalan baik, kami di Kementerian Perdagangan ada Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Juga kami bekerja sama dengan teman-teman di Satgas Pangan untuk melakukan pengawasan distribusi minyak kita dan curah ini yang masuk dalam program DMO dan DPO terkait dengan kelancaran distribusi daripada minyak kita ini dan minyak curah agar di lapangan tercipta sesuai dengan harga HET. Memang sekarang seperti disampaikan Pak Tungkot tadi, harga rata-rata untuk minyak curah maupun minyak kita sudah di atas HET untuk di beberapa tempat. Jadi kalau kita rata-ratakan nasional untuk minyak curah itu di kisaran 15.828, ini sudah di atas HET juga nih yang minyak curah, yang minyak kita di harga 16.083 per liter. Juga sudah di atas HET yang ditetapkan 14.000. Untuk itu, kalau kita lihat dinamika daripada HET minyak DMO DPO ini sudah di atas HET, tentunya kita perlu melakukan review. Nah, review ini kita perlu ketelitian dan kehati-hatian agar nanti dalam sisi implementasi tidak terjadi kendala. Gitu. Dan tentunya kami dengan semua stakeholder, semua pihak, terutama juga nanti dari sisi pengawasan dengan teman-teman di Satgas Pangan, seperti itu Mbak.